Seolah-olah kehidupan ini isinya adalah ancaman. Makanya rasa takut itu justru ditanamkan oleh sistem pendidikan. Harusnya sistem pendidikan itu membebaskan, tapi sistem pendidikan malah justru membuat kita dipenjara oleh rasa takut yang ditanamkan sejak kita dari kecil, bahkan sampai sekarang. Harus berpakaian seperti ini, kalau enggak, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak boleh pakaiannya yang lain. Tidak ada ruang untuk bertanya. Lalu kita menjadi taat. Yuk sekarang kita sadari. Jujur harus dijawab pertanyaan saya. Kita taat karena sadar atau taat karena takut? Oke. Sadar sekarang. Mau nggak taat karena sadar? Orang yang taat karena sadar, dia melakukan kebaikan itu bukan karena aturan, bukan karena perintah kitab, perintah Tuhan, perintah Rasul, bukan. Karena kesadaran yang telah memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan. Kenapa kangkung tadi bisa menyumbang kebaikan? Karena dia memenuhi hukum alam, dia sadar dengan tugasnya untuk melakukan kebaikan. Bahkan dia merelakan seluruh tubuhnya disumbangkan pada manusia untuk kehidupan manusia. Karena dia sadar kehadirannya di semesta ini untuk melakukan kebaikan. Dia sadar dia diutus oleh Sang Pencipta untuk memberikan kebaikan. Hanya manusia yang dalam kehidupan ini melakukan kebaikan bersifat transaksional. Betul? Ayo jujur, mau sampai kapan kita melakukan kebaikan karena takut sama neraka dan pengen surga? Mau sampai kapan? Dan kita harus memutus sistem pendidikan yang seperti ini. Sistem pendidikan yang seperti ini tidak mendidik. Guru-guru agama yang menanamkan rasa takut, sebenarnya dia tidak mengajarkan agama. Kalau menurut saya itu guru palsu. Sekarang perhatikan saya. Allah sumber cinta atau sumber rasa takut? Jawab yang jujur. Sumber apa? Sumber cinta. Kita yang membuat penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Kita yang jatuh karena kita lalai, lalu kita terluka, besok disembuhkan sama Allah. Bahkan semua yang negatif-negatif yang kita lakukan disembuhkan oleh Allah. Hebat enggak Allah? Ada yang pernah minta nafas sama Allah? Dikasih nafas. Ada yang minta, ya Allah saya minta getarkan jantung saya supaya berdetak. Ada enggak? Berdetak enggak jantungnya sekarang? Jadi masih ragu enggak kalau Allah itu sumber cinta? Sumber cinta. Yes? Gak ragu lagi? Gak ragu lagi. Ada enggak yang bisa hidup sendiri di dunia ini? Tidak ada. Dihadirkan oleh Allah berbagai macam kebutuhan. Dihadirkan air, hadirkan udara, hadirkan tanah, hadirkan matahari. Dengan 4 unsur itu dihadirkan berbagai macam berkah. Padi, jagung, singkong, segala bentuk palawija. Buah-buahan, sayur-sayuran, semua dihadiahkan oleh Allah buat kita. Masih meragukan Allah sumber cinta? Oke, sekarang yakin kalau Allah sumber cinta? Yes. Ketika kita menakut-takuti orang dengan Allah, berlawanan enggak dengan ajaran agama? Ulangi, berlawanan enggak dengan ajaran agama? Bahkan di Quran dikatakan, para nabi dan para rasul itu tugasnya itu membawa kabar gembira, bukan membawa ketakutan. Tapi teror yang paling halus itu sudah masuk ke dalam diri kita. Betul enggak? Makanya tidak sedikit di antara kita mau belajar Quran saja, belajar baca tajwid, takut salah. Betul enggak? Mau belajar ilmu-ilmu baru, takut tersesat. Padahal
Orang yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Dan mereka yang berani tersesat, tidak akan pernah tersesat. Yang takut pergi ke masjid ini hari ini, gak ada di sini. Tapi yang berani datang ke sini walaupun baru dari Lampung, nyampe ke sini. Bisa tanya Google Map, bisa tanya orang. Asal kita sadar aja kalau kita tidak tahu. Kecuali so tahu, ya gak ada yang ngasih tahu. Clear sampai sini. Makanya hari ini saya akan ngasih hadiah buat Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu harus bebas dari segala bentuk ketakutan. Ya? Takut bisnis, kalian gak jadi orang kaya. Takut investasi, penghasilanmu ya segitu-gitu aja. Coba. Apa sesungguhnya yang membatasi kita selama ini? Rasa takut. Saya kasih tahu ya, tidak ada yang harus kita takuti dalam hidup ini. Justru yang harus kita takuti adalah rasa takut kita sendiri. Itu yang paling berbahaya. Mana yang lebih besar? Takut akan penyakit atau penyakitnya? Mana yang lebih besar? Takut akan penyakit atau penyakitnya? Justru takut akan penyakit. Malah itu membuat kita jadi sakit. Bahkan penyakitnya saja tidak sekeren, tidak semenakutkan yang ada di pikiran kita. Dan kita harus tahu bahwa rasa takut itu asalnya dari pikiran yang bodoh ini. Dari pikiran yang tidak sadar ini. Semua sumbernya dari sana. Bisa menangkap gak judul ini? Surga nanti dambaan mereka yang belum merasakannya saat ini. Bisa nangkap nggak? Jadi surga itu kapan? Kata siapa? Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sebentar lagi saya tunjukkan. Katanya pedoman kita Al-Quran. Saya tidak menemukan di Al-Quran surga itu nanti. Tidak menemukan ayatnya. Dan saya akan tunjukkan sekarang ayat-ayatnya. Udah siap? Oke. Jadi surga nanti dambaan mereka yang belum merasakannya saat ini. Bahasa kasarnya sebetulnya, surga nanti itu adalah dambaan mereka yang sekarang sedang tinggal dalam. Nah, lanjutkan. Biar gampang, kalau judulnya kan terlalu bombastis kalau begitu. Ulangi. Surga nanti adalah dambaan mereka yang sedang berdiam dalam neraka saat ini. Orang yang sedang di Indonesia mendambakan pergi ke Jepang. Apakah orang yang sedang di Jepang mendambakan Jepang? Paham ya? Orang yang sedang di Jepang mendambakan pergi ke Bali karena sedang di Jepang. Tapi orang Jepang yang sudah ada di Bali mendambakan Bali enggak? Jadi yang mendambakan sesuatu itu karena dia belum mendapatkan yang didambakan. Clear? Katanya habis Ramadan tambah cerdas. Ini dicek dulu. Dicek dulu tambah cerdas enggak? Betul ya? Yang mendambakan rumah mewah itu karena rumahnya sekarang belum terlalu mewah. Setuju? Setuju. Yang sekarang rumahnya mewah, saya yakin tidak mendambakan rumah mewah lagi. Bahkan ya, pergi ke gubuk-gubuk yang di kampung-kampung. Saya pergi ke sana tuh di Pangalengan. Ada gubuk-gubuk, ternyata mobilnya bagus-bagus. Ternyata isinya orang-orang kaya yang sudah bosan tinggal di rumah mewah. Malah mendambakan dubuk-dubuk di kampung. Ya, bekas bedeng-bedeng di daerah perkebunan, malah itu jadi laku. Masa tunggunya sampai 3 bulan itu. Itulah manusia. Jadi siapa yang mendambakan surga? Yang belum merasakan surga. Yang sudah merasakan surga saat ini, dia tidak mendambakan surga. Karena apa? Dia tahu surga itu di sini, saat ini, sekarang. Coba ditanya sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bernafas
Surga. Surga. Coba acungkan tangannya ke atas. Bisa semua? Kok bisa ya? Surga bukan ini? Surga. Ada nggak yang sekarang mengangkat tangan juga nggak bisa? Ada. Bisa melihat saya? Surga bukan? Surga. Ada nggak ya sekarang penglihatannya sudah tidak seterang Bapak Ibu? Ada. Bisa mendengar suara saya? Surga bukan itu? Surga. Kenapa Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya? Bisa melihat saya? Kenapa? Karena bernapas. Bernapas surga bukan? Surga. Melihat matahari pagi surga bukan? Surga. Suatu saat tidak bisa melihat matahari lagi bukan? Jadi saya kasih tahu. Semua yang mengangan-angani sesuatu di masa depan, dia kehilangan semua berkah di saat ini. Ulangi ya. Semua yang berangan-angan tentang masa depan, maka dia harus siap-siap kehilangan semua berkah saat ini. Karena kita mengangan-angani nanti, apapun berkah yang Tuhan kasih saat ini, nyaris tak disyukuri, nyaris tak terasa. Karena kita sudah diprogram seolah-olah kenikmatan itu bukan sekarang, tapi nanti.